Assalamualaikum, halo sahabat hebat di kota manapun kalian berasal dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Kalian pernah nggak sih merasa lapar, lemes saat puasa? Tapi di sisi lain ada energi yang nggak terlihat yang bikin kita tetap semangat. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang energi puasa. Bukan cuma soal fisik, tapi juga kekuatan batin yang bisa bikin kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. So jangan kemana-mana, tonton video ini sampai akhir karena ada sedikit pesan-pesan positif yang bisa mengubah cara kalian melihat puasa itu seperti apa ya. Yuk kita mulai aja. Puasa ini sering kita anggap sebagai sebagai ujian fisik, menahan lapar, menahan makan, minum, dan juga menahan hawa nafsu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, puasa itu justru memberikan energi baru yang tidak hanya menggerakkan tubuh, tapi juga memperkuat jiwa kita. Energi ini bisa kita rasakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari kita. Ya, energi apa itu? Energi kesabaran. Ya, kesabaran itu menahan, tapi menjadi lebih kuat lagi. Ya, misalnya contohnya aja di dalam kehidupan sehari-hari. Kita di siang-siang terik ini dan kita masih beraktivitas, atau kalau pelajar masih di sekolah, atau kalau karyawan masih di kantor, kita tetap tenang meski haus dan lapar ya, rasanya kayak mau nyerah gitu ya. Kesabaran yang kita latih ini bikin kita lebih kuat menghadapi tantangan hidup, tidak gampang marah atau terburu-buru mengambil keputusan ya. Pelajaran yang bisa dipetiknya, hidup itu tidak selalu memberi kita kenyamanan, tapi kalau kita bisa bersabar, kita akan lebih bijak dan tenang dalam menyikapi setiap masalah ya. Kemudiannya energi apa lagi? Energi keikhlasan. Ya, keikhlasan mengorbankan ego demi kebaikan. Misalnya nih, saat ada makanan lezat di rumah ya, tapi kita memilih untuk menunggu berbuka tanpa mengeluh. Bahkan kita sering berbagi makanan dengan orang lain. Nah, dari sini keikhlasan dalam berbagi dan menahan diri itu membuat kita lebih menghargai rezeki dan kebahagiaan sederhana di dalam hidup ini ya. Energi apa lagi? Energi spiritual ya. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan ketenangan. Misalnya di bulan puasa kita lebih sering berdoa ya kan, kamu lebih memperbanyak doa ya, kamu lebih memperbanyak membaca kitab suci atau mengkoreksi diri ya, menahan diri. Kita lebih calm gitu daripada dulu barbar gitu, kita ini lebih slow gitu ya. Kita merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Itulah ada energi spiritual di dalam diri kita. Nah, di sini pelajarannya, kadang yang kita butuhkan bukan lebih banyak materi, tapi lebih banyak momen untuk connect dengan diri sendiri dan yang maha kuasa ya, begitu kan. Kemudian energi kebersamaan ya, momen yang menghangatkan hati. Misalkan kita makan sahur bersama keluarga tercinta, kita berbuka bersama sahabat ya, atau saling mengingatkan untuk ya tetap berbuat baik ya, jangan berbuat zalim. Nah, itulah momen yang menghangatkan hati kita. Dari sini kita dapat memetik pelajaran bahwa kebahagiaan sejati itu bukan dari apa yang kita punyai, tapi dengan siapa kita berbagi ya. Ya, dari pesan-pesan positifnya itu, puasa itu bukan justru melemahkan ya teman-teman, tapi malah menguatkan, bukan cuma fisik kita, tapi mental, hati, dan spiritual kita. Kesabaran itu adalah kunci menghadapi hidup ini, dan puasa itu adalah latihannya
ya. Berbagi itu bukan tentang seberapa banyak kita punya, tapi seberapa besar hati kita. Jangan hanya menahan lapar, haus ya, tapi juga tetap memperbaiki diri. Itu pesan-pesan positifnya. Puasa itu bukan tentang apa yang hilang dari tubuh kita, tapi tentang apa yang tumbuh dalam jiwa kita. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ada definisinya sabar dan ikhlas ya. Apa definisinya sabar dan ikhlas itu? Sabar dan ikhlas itu bukan sekedar cuman kata-kata, tutur kata ya, tapi sikap yang benar-benar diuji dan harus benar-benar dipraktekkan ya. Keduanya itu adalah kunci utama agar ibadah puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Jadi sabar dan ikhlas itu adalah kuncinya. Sabar dalam Islam itu berarti menahan diri dari hal-hal yang dapat membuat kita kehilangan kendali. Lebih dalam emosi ya, lebih ke dalam emosi, tindakan maupun keinginan. Dalam konteks Ramadan, sabar itu berarti menahan lapar dan haus tanpa mengeluh meskipun tubuh kita merasa lemas ya. Mengendalikan emosi seperti tidak marah atau mudah tersinggung meskipun ada yang memancing-mancingnya ya. Tetap beribadah dengan konsisten ya, meskipun godaan untuk rebahan atau bermalas-malasan itu ada, tetap rasanya lebih besar dari itu, tapi kita tetap memilih untuk beribadah dengan konsisten ya. Sabar dalam menghadapi orang lain, misalnya tetap ramah walaupun suasana hati kita sedang tidak baik ya, begitu kan. Contoh nyatanya, misalkan kamu karyawan atau pekerja yang tetap bersikap baik dan bekerja dengan ya tetap penuh semangat ya, tetap ceria meskipun sedang berpuasa dan merasa lemas, lelah dan dahaga ya, tapi tidak mengeluh, tetap tersenyum dan tetap menghargai rekan kerja dan tetap bertanggung jawab di dalam pekerjaan tersebut ya. Pelajaran yang dapat diambilnya yaitu Ramadan itu melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang dan tidak mudah goyah dalam menghadapi segala cobaan hidup. Ikhlas ya, ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu dalam melakukan sesuatu itu semata-mata hanya karena Allah semata, tanpa mengharapkan balasan pujian dari manusia ya. Di bulan Ramadan ikhlas ini bisa diwujudkan dalam banyak hal. Berpuasa dengan niat tulus, bukan hanya ingin ikut-ikutan atau gengsi atau takut atau malu dengan lingkungan atau dengan keluarga. Tidak ikut-ikutan seperti itu ya. Bersedekah tanpa mengharapkan imbalan, karena memahami bahwa harta sejati adalah yang kita berikan dengan penuh ketulusan ya. Menjalankan ibadah itu seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, bukan sekedar formalitas saja. Tadarus bukan sekedar formalitas aja, tarawih juga bukan sekedar karena malu atau takut sama orang tua atau ikut-ikutan dengan lingkungan, tapi karena ingin lebih dekat dengan yang Maha Kuasa, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan kesalahan orang lain dengan lapang dada tanpa menyimpan sedikit pun dendam di dalamnya ya. Misalkan dalam contoh nyatanya, seseorang yang tetap berpuasa dengan dengan penuh keikhlasan meskipun tidak ada orang yang mengawasinya, tidak ada orang yang tahu ya, atau seseorang yang memberi makanan berbuka kepada tetangga tanpa mengharap pujian ya, seperti itu. Pelajaran yang dapat kita ambil, ikhlas itu menjadikan segala amal lebih ringan, lebih bermakna dan lebih berpahala pastinya. Tanpa keikhlasan, ibadah itu
hanyalah rutinitas tanpa jiwa. Seperti itu teman-teman. Jadi kesabaran dan keikhlasan itu memang adalah kunci yang sangat penting. Sabar dan ikhlas adalah inti dari puasa ini sendiri. Tanpa keduanya kita hanya sekedar menahan haus dan lapar tanpa mendapat esensi atau feel atau rasa sebenarnya dari Ramadan itu sendiri. Sabar itu membuat kita lebih kuat menghadapi hidup, sementara ikhlas itu membuat hati kita lebih ringan dan damai. Ramadan itu adalah momen terbaik untuk melatih kedua sifat ini agar bisa kita terapkan di luar bulan puasa juga. Jadi bukan cuman di bulan Ramadan ini, tapi di bulan-bulan berikutnya sepanjang umur kita. Seperti itu. Puasa ini bukan hanya menahan lapar, tapi juga melatih kesabaran. Sedekah bukan hanya memberi, tapi juga melatih keikhlasan, ya. Semoga kita semua bisa semakin sabar dan semakin ikhlas dalam menjalani bulan Ramadan di tahun ini dan kemudian di tahun-tahun berikutnya selamanya, ya teman-teman. Energi puasa itu nyata, begitu nyata banget kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Puasa bukan sekedar ibadah aja, bukan sekedar menahan lapar, dahaga dan menahan emosi, amarah, ya, tapi juga latihan mental, latihan spiritual dan sosial. Nah, gimana sih menurut kalian, apa energi puasa yang paling kalian rasakan? Pernah nggak kalian merasakan itu, ya? Jika ada, tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe jika kamu belum, biar kita bisa terus berbagi inspirasi positif, ya. Tetap semangat, jadikan diri kamu versi terbaik dari diri kamu. Tetap positif, ya. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.